Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bersemangat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih serta witir berjamaah. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menghidupkan malam. Karena ini nanti terkait dengan apa yang akan saya sampaikan setelah ini, yaitu tentang menghidupkan malam-malam terakhir. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita, keluarga kita, termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ketika kita dibangkitkan kelak. Ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala, ketika keringat kita bercucuran sampai airnya setinggi mata kaki, tidak ada naungan yang bisa menaungi kita kecuali naungan dari Allah. Dan ketika orang-orang kebingungan dengan amal ibadahnya, maka pertolongan kita salah satunya adalah dari syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal, Pak Takmir yang kita sayangi, ini adalah malam ke-21 masuk 10 malam terakhir. Seharusnya saya ini ceramahnya besok, jadi kalau agak berbelit-belit, agak nggak runut, mohon maaf ya. Salahnya Pak Andi nih, Pak Andi ya. Ya, alhamdulillah. Kalau para salafus soleh, generasi sahabat dan sesudah sahabat, mereka itu di 20 malam pertama Ramadan menghatamkan Al-Quran 3 malam 1 kali khatam. Lalu di 10 malam terakhir 1 malam 1 kali khatam. Insya Allah sama dengan kita ya Pak ya. Sama dengan kita khatam 3 malam 1 kali khatam juz 30. Kalau para sahabat 30 juz, kita juz 30. Tapi insya Allah apapun itu insya Allah akan dicatat pahala. Sebagaimana membaca 1 huruf saja Al-Quran bernilai 10 kali lipat kebaikan. Dan apalagi di bulan Ramadan berkali-kali lipat lagi. Dan jika kita mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun 10 malam terakhir adalah malam di mana Rasulullah SAW menurut ibu kita, ibunya umat muslim, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya apa? Beliau mulai mengurangi hal-hal yang sebenarnya boleh atau mubah untuk fokus beribadah. Salah satunya hubungan suami istri. 10 malam terakhir, tentu kalau seperti tetangga kita yang istrinya ada lebih dari 1, tentu ya repot juga ya mungkin ya kalau harus ya seperti itulah Pak ya. Karena salah satu yang membatalkan itikaf adalah berhubungan suami istri, itu membatalkan itikaf. Nah, sehingga Rasul mulai mengencangkan sarungnya, lebih memperbanyak amalan ibadahnya dan mengurangi hal-hal yang sebenarnya boleh tapi dipilih untuk tidak dilakukan karena eman-eman. Ada 1 malam yang akan turun, kita nggak tahu, hanya diberi clue. Pada malam itu malaikat datang jumlahnya sangat banyak membawa kesejahteraan. Pada malam itu malam yang penuh kebaikan dan ampunan. Jadi sayang sekali jika kita melewatkan kesempatan tersebut. Nah, Aisyah bertanya,
Lalu apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah? Kulli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau di redaksional lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau sesungguhnya adalah Maha Pemaaf dan menyukai ampunan atau maaf, maka maafkanlah kami. Artinya apa? Zikir ini kita diminta memperbanyak agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak ada yang lepas dari dosa ya. Namanya manusia pasti ada dosa, maka kita harus memperbanyak zikir ini. Atau zikir yang lainnya lagi, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim 100 kali misalkan. Itu juga mengucapkan itu 100 kali sehari, ada balasan surga bagi yang mengucapkannya. Kemudian terkait menghidupkan malam atau itikaf, di dalam hadis Bukhari disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan karena imanan wahtisaban. Apa itu wahtisaban? Dengan bersungguh-sungguh, bukan karena ikut-ikutan saja, bukan untuk konten, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini terkorelasi dengan zikir yang kita sampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ampunilah aku ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah kami ya Allah, maafkan kami. Lalu apa-apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita itikaf, atau syarat-syaratnya apa saja? Bagi laki-laki syarat itikaf itu mutlak di masjid, nggak boleh di rumah. Kalau perempuan itu boleh di rumah atau boleh di masjid dengan izin suaminya atau mahramnya. Kemudian berapa lama? Kemarin subuh saya sampaikan, salah satu ulama di sini, kalau saya lihat ada dua sumber, dari NU Online juga dari Ustadz Abdul Somad, menyatakan bahwa seminim-minimnya adalah tumakninah sholat. Jadi sebenarnya kita selesai sholat isya, kita menahan diri sebentar, sudah dihitung itikaf. Masya Allah, luar biasa, kita sudah itikaf terus sebenarnya ini Pak ya. Lalu barang siapa yang sholat isya, mengikuti imam sholat isya, lalu dia pulang, saya kira tadi Pak Ahad pulang. Kalau Pak Ahad pulang, Pak Ahad sudah mendapatkan ibadah seperti setengah malam suntuk. Lalu kalau Pak Ahad datang lagi subuh, sholat berjamaah lagi, maka Pak Ahad mendapatkan setengah malam lagi, jadi sempurna. Ada yang lebih baik? Ada, yaitu sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah, mengikuti sampai imamnya selesai, maka baginya sholat seperti beribadah semalam suntuk. Apalagi ditambah subuh lagi ya, jadi 1,5 malam. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk memperbanyak amalan ibadah kita. Marilah kita hidupkan malam-malam terakhir. Kita jangan sampai seperti masjid-masjid lain lah. Masjid lain itu kalau awal-awal Ramadan penuh. Kalau masjid kita ini kalau bisa nggak seperti itu ya. Jadi harusnya penuh juga. Seperti ini kan penuh, sampai ke sebelah sana itu masih ada. Jadi sayang sekali sebenarnya, karena 10 malam terakhir ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW ketika 10 malam terakhir, dia membangunkan anak istrinya.
untuk menghidupkan malam. Maka dari itu kita sebagai kepala keluarga atau bagian dari keluarga, mari kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk bangun dan menghidupkan malam. Kalau ke masjid yang dibaca seperti tadi, kita berzikir, zikirnya apa saja boleh. Kalau setelah witir, Subhana malikil kudus, Subhana malikil kudus, Subhana malikil kudus, Subuhul kudus, Rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Meskipun ada yang bilang itu nggak harus setiap habis witir, nggak apa-apa karena nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Doa itu boleh apa saja. Kemudian doanya seperti apa lagi? Zikirnya seperti apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau versi pendeknya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wa na'udzubika minan nar. Jadi nggak pakai jannah, nggak pakai sakhatika, tapi maknanya sama. Jadi insya Allah seperti itu. Marilah kita hidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.